Gimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Nggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, nggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada satu riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu.
la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar.